beribadah sekolah minggu di rumah saja ya, bersama papa, mama, kakak, dan adik-adik. Ya, kita bersekolah minggu hari ini bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu GKE Epata Banjarmasin. Mari adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya untuk pembacaan kita hari ini dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah dapat? Sudah ya? Mari kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Tak lupa terima kasih. Dan terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kita. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa
Shalom. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudahan sehat. Dan Tuhan Yesus pasti selalu menyertai juga melindungi kita sekalian. Anak-anakku yang terkasih, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan untuk hari ini. Tapi kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai sekarang ini kami masih diberikan kesehatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setelah ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Buat kami pintar dan biarkan kami boleh bersuka cita menyambut cerita firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, anak-anak pernah tidak melihat Bapak Presiden kita Jokowi datang berkunjung ke Banjarmasin? Pernah. Nah, bagaimana suasananya? Meriah, heboh, ramai. Bagaimana dengan gambar ini? Nah, ada yang melambaikan tangan, ada yang memberi salam dengan Bapak Presiden sambil tersenyum. Ada juga yang melambaikan bendera pada saat dulu pernah Bapak Presiden Jokowi datang melewati menyusuri jalan dan ada yang melambaikan bendera merah putih. Nah, anak-anakku sekalian, kita senang atau sedih saat Bapak Presiden Jokowi datang? Pasti senang, termasuk seperti gambar tadi dan anak-anakku sekalian. Nah, ada juga suasana yang ramai terjadi di jalan menuju kota Yerusalem. Ada apa ya? Siapa yang datang ya? Tunggu dulu. Karena kita mau cerita firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu. Mari siapkan Alkitabnya yang diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, yang tadi sudah dari awal dikatakan dan sudah diberitahu oleh kakak sekolah minggu kalian. Dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, itu yang menjadi dasar cerita kita di hari ini. Suasana yang ramai dan sukaria yang di Yerusalem itu terjadi
Terlebih dahulu Tuhan Yesus memberi perintah kepada kedua orang muridnya untuk mencari keledai. Seekor keledai yang terikat. Tapi rupanya bukan hanya seekor yang akan mereka temukan, kata Yesus. Mereka nanti akan menemukan keledai yang terikat bersama dengan anaknya. Keledai betina dan anaknya. Lalu akhirnya betul, murid Tuhan Yesus tadi menemukan kedua ekor keledai. Yang satu lah yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus masuk menuju kota Yerusalem. Anak-anak sekalian, yang nanti akan dipakai oleh Tuhan Yesus adalah keledai yang kecil. Tapi keledai yang besar juga akan ikut bersama mereka. Kenapa? Tujuannya ada, anak-anakku sekalian. Pada saat Tuhan Yesus memakai keledai yang kecil, yang adalah anaknya, dan keledai yang besar ini adalah keledai betina yang adalah induknya. Jikalau Tuhan Yesus mulai naik keledai kecil ini, dia akan tenang karena dia melihat ada induknya dekat dengannya. Anak-anak sekalian, genaplah apa yang Tuhan Yesus katakan atas murid-muridnya, dan genaplah apa yang Nabi katakan di dalam kitab Zakaria pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang akan menaiki keledai muda, keledai yang lemah lembut dan yang rendah hati. Anak-anakku sekalian, keledai pun punya arti. Keledai ini merupakan lambang kerendahan hatian dan kelemah lembutan, seperti yang Tuhan Yesus miliki, yang juga akan kita miliki. Lalu naiklah Yesus kepada keledai tadi, dan bersama dengan murid-muridnya mereka menuju dan menyusuri jalan ke kota Yerusalem. Anak-anakku sekalian, nah, suasana yang ramai, penuh sukaria mulai terjadi. Nah, itu tergambar pada saat orang-orang yang dalam jumlah yang sangat besar melihat Yesus yang naik keledai, lalu mereka meletakkan pakaian mereka. Ada pula yang mengambil ranting-ranting berdaun seperti ini. Ini namanya daun palem. Daun palem banyak ditemukan di sekitar mereka, sehingga daun palem boleh menjadi tanda bersama dengan jubah-jubah yang diletakkan di tanah tadi, yang merupakan lambang bahwa orang-orang yang sangat besar jumlahnya tadi menyambut Tuhan Yesus. Mereka menghormati Tuhan Yesus. Mereka betul-betul penuh dengan keriuhan, penuh dengan sukaria, dan mereka mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Ada seruan mereka yang berkata, Hosana bagi anak Daud. Daud? Kenapa Daud? Daud kan raja. Anak-anakku sekalian, kalau raja biasanya ada yang diletakkan di kepalanya. Ada yang tahu? Betul, anakku pintar. Kalau raja biasanya di kepalanya memakai mahkota. Betul sekali, mahkota. Mahkota ini adalah lambang kehormatan bagi seseorang yang diurapi. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengakui itu, kita anak-anak pun pasti mengakui hal tersebut. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana anak-anak sudah bisa membayangkan dari awal cerita tadi dengan keriuhan dan sukaria yang terjadi? Sudah bisa membayangkan bagaimana? Baik, Ibu Pendeta akan menunjukkan seperti ini
seruan seperti ini, sukaria seperti ini. Ramainya mereka pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem. Anak-anak sekalian pasti betul-betul menghafal kata-kata seruan yang mereka serukan yang membuat keriuhan terjadi. Kata-katanya adalah, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Anak-anakku, Hosana adalah seruan permohonan supaya diselamatkan. Hosana artinya tolong selamatkan kami. Artinya dalam seruan yang mereka serukan tadi, mereka berharap Yesus sebagai Raja yang rendah hati, yang lemah lembut tadi akan menolong mereka, akan menyelamatkan mereka. Itu pengakuan orang yang besar jumlahnya tadi. Nah, anak-anakku sekalian, ada 3 pesan yang mau disampaikan lewat cerita firman hari ini. Yang pertama, suasana ramai dan sukaria tadi adalah suatu seruan penyambutan sukaria untuk seorang raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Pesan yang kedua, seruan yang mereka tunjukkan, seruan permohonan yang mereka ucapkan itu timbul dari hati yang tulus, yang artinya itu betul dari hati mereka ucapkan. Pesan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana dengan kita semua, dengan anak-anakku sayang, dengan kakak-kakak sekolah minggu, dengan orang tua di rumah, juga bagaimana dengan ibu pendeta sendiri? Apakah kita juga menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan sukaria, dari hati yang terdalam? Harapannya dan harusnya adalah kita senang, karena Tuhan adalah Raja di segala raja. Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan menolong kita sekalian, karena Dia Raja, karena Dia Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa untuk menutup cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang tadi kami boleh bersama dengarkan. Mampukan kami dan tolong kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau bawa dan serahkan permohonan yang kami naikkan pada saat ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia agar dapat menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Berkati garda terdepan kami, tenaga medis, pemimpin kami di setiap daerah, supaya dapat bekerja sama dengan baik atas pertolongan Tuhan, dan kami sekalian boleh melewati pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja di seluruh dunia, gereja di Indonesia, juga gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Banjarmasin, agar dapat tetap melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pasien agar dalam nama Tuhan Yesus diberikan kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak kami tetap belajar, tetap beribadah di rumah dengan sukaria. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami dan orang-orang yang tidak bisa di rumah karena harus bekerja. Lindungi, jaga, berikan kami keamanan. Kami percaya dengan tangan kanan-Mu yang berkuasa memberkati, menyertai, melindungi kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Inilah permohonan kami yang dalam kerendahan hati kami memohon kepada-Mu Tuhan. Dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, nah sebagai ucapan cukup kita hari ini, karena kita dapat bersekolah minggu kembali, dapat memuji Tuhan kembali, walaupun kita di rumah masing-masing, kita masih bisa memuji Tuhan. Kita juga bisa mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya, dilipat di tangan kanannya, sambil mempersiapkan persembahannya. Kita nyanyi lagu Aku Ambil Uangku. Gimana cara membuatnya, Kak Grace? Nih, cara membuatnya, kertasnya kali ya, nih dilipat dulu jadi dua nih. Oke, setelah itu mau kita apain nih? Setelah itu kali ya, kita jiplak tangannya. Ya, kita cetak ya di kaki. Ya, boleh kita pakai cetak ya. tangan kiri atau kanannya. Kita cetak, kita Ya. taruh di atas kertas. Kita taruh di atas kertas ini ya. Kalian boleh nggak misalnya pakai tangan mama atau tangan papa atau tangan keluarga di rumah kalian? Iya, boleh ya. Sekalian mengajak papa dan mama untuk bersama-sama melakukan kegiatan hari ini. Nah, seperti ini kalau sudah dicetak adik-adik. Terus jangan lupa Mengikuti garis-gambar tadi ya. hati-hati ya guntingnya ya. Sambil menunggu progres ya, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi jari-jari tangan. Setelah itu kita mau coba untuk merangkai daun palma. Kalian berapa sih kertas yang kita perlukan? Bentuk cetakan tangannya berapa banyak kalian? Teman-teman boleh bawa kertasnya sebanyak mungkin kalau teman-teman mau bikinnya besar. Kalau misalnya ada kertas di rumah 3, 4 atau 5 boleh. Ya, sesuai adik-adik maunya bikinnya mau seperti apa besar ya. Nah, setelah itu diapain nih kalian? Setelah itu baru kita susun nih kan guys. Iya, dulu ya. Disusun seperti bentuk pohon. Iya, ini seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya nih Kak Grace. Ini seperti ini. Lalu bawahnya adik-adik jangan lupa dikasih stick ice cream.
kali ya. Ini buat apa sih kalian? Nah teman-teman, ini kita sudah buat daunnya Mama. Kita tuliskan ayat hafalan yang sudah Ibu Pendeta tadi bilang. Ayo, ayat hafalan ini dari mana? Ada yang masih ingat? Masih ingat kan? Tadi ceritanya Ibu Pendeta udah cerita tentang dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Nah, tadi udah keluar tuh ayat hafalannya. Ibu Pendeta udah kasih tahu. Kita tulis dulu ya, dari mana Kak Grace? Matius pasal 21 ayat 9b. Nih ditulis ya adik-adik. Matius pasal 21 ayat 9b. Apa isinya Kak Grace? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhannya. Kalian mau bikin juga nih? Sambil Kak Grace menulis aktivitasnya, kalian mau bikin yang kecil ya. Jadi bikinnya sesuai teman-teman maunya gimana modelnya, terserah. Yang penting nanti bisa membentuk pohon atau bunga. Nah ini sudah jadi. Terus nanti kita kasih stick es krim Di bawahnya. Nah, ini kalian udah jadi nih punya kita kalian. Ya, tuh. Apa tadi isinya Kak Grace? Isinya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nih, ditulis seperti ini. Nih, boleh nih mau dalam ukuran yang besar, yang sedang maupun yang kecil. Iya, nah nanti bisa di gini. Kan ceritanya Nih, Yesus ceritanya gini. dielulukan di Yerusalem. Nanti gini. Nah, bisa gini ya. Oke adik-adik, selamat beraktivitas di rumah ya. Nanti jangan lupa hasil fotonya di-share ke Instagram atau ke grup WhatsApp sekolah minggunya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Adik-adik, kita senang ya hari ini dapat bersekolah minggu. Senang juga kita dapat memuji Tuhan, senang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita senang bisa berbagi kasih kepada Mama Papa sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama di rumah. Nah adik-adik, karena kita senang itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Karena itu kita juga senang menjadi anak-anak Tuhan. Adik-adik senang kan menjadi anak-anak Tuhan? Kalau adik-adik senang, berikan senyumnya dulu. Kalau kita mau lihat nih, senyum yang baiknya. Waduh. Nah, anak Tuhan yang baik itu pasti mereka senang menjadi anak Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyi lagu senang menjadi anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi
Jadi